Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Fitrah yang sama-sama kita muliakan, para alim, para ulama, para asatidah yang seluruh jajaran pengurus RT dan RW akan berusaha untuk bisa mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan berusaha untuk mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga diharapkan nantinya kita benar-benar diakui sebagai bahagian umatnya yang akan memperoleh syafaat darinya di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, al-dzakirin wal dzakirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal kita bisa mengambil suri toladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada pada diri pribadi Rasulullah, itu semuanya teladan kebaikan. Allah sendiri yang menyampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Diawali dengan harful lam taukid. Nanti boleh silakan bapak-bapak, ibu-ibu ngaji sama imam kita. Ini ayat nggak sembarangan. Qad saja itu sudah sumpah dari Allah. Sebelum qad, Allah awali dengan lam taukid. Laqad maknanya sungguh, sungguh. Kana lakum, pada diri pribadi engkau ya Rasulullah, uswatun hasanah, yang ada adalah contoh-contoh kebaikan. Tidak ada satupun contoh kejelekan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita Bapak Ibu mau mencontoh manusia, jangan tanggung-tanggung, contohlah Rasulullah. Karena pada pribadi Rasulullah itu semuanya, dari ujung rambut di kepala sampai ke ujung kaki, dari bangun tidur itu sendiri sampai bangun tidur kembali, adalah contoh-contoh kebaikan. Bagaimana cara duduknya Rasulullah perlu dicontoh. Bagaimana cara berdirinya Rasulullah patut dicontoh. Bagaimana cara berjalannya Rasulullah patut dicontoh. Bagaimana cara makannya Rasulullah patut dicontoh. Bagaimana cara minum Rasulullah patut dicontoh. Bagaimana cara tidur Rasulullah, intinya 24 jam kali kurang lebih 63 tahun yang ada pada diri pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh-contoh kebaikan. Hikmah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Double laum taukid. Wa inna sudah harfu taukid, sumpah. Dan sungguh, wa inna la'ala, benar-benar sangat tinggi, khuluqin 'adzim, akhlak engkau ya Rasulullah. Bukan manusia yang mengakui, tapi Allah sendiri yang mengakui. Kalau kita kan sering ngaku, tapi belum tentu diakui. Kita ngaku hamba Allah, belum tentu Allah ngakuin kita hambanya. Tapi Rasulullah gak pernah ngaku-ngaku hamba Allah, tapi Allah yang langsung mengakui. Sekali lagi, kita kan seringnya ngaku-ngaku kan, tapi belum tentu diakui. Mohon maaf, kita semua kenal Pak Wali Kota, Pak Rudi. Kenal nggak? Kenal. Nggak usah jauh-jauh sampai ke Jokowi, nggak usah. Pak Rudi, kita kenal? Kenal. Jujur, Pak Rudi kenal kita apa enggak? Ngaku kan? Ngaku kita kenal. Tapi begitu dicek, Pak Rudi enggak kenal sama kita. Ini gambaran. Kita ngaku hamba Allah, kita ngaku umat Rasulullah, tapi dicek benar enggak Allah ngakuin kita sebagai hambanya, Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya. Dicek pada saat Bapak Ibu nyumbang panitia pembangunan Masjid Al-Fitrah. Begitu sumbangannya kecil, 20.000, 50.000, itu bilang sama panitia, tolonglah tulis saja hamba Allah. Tapi begitu nyumbangnya 5 juta, nyumbangnya 10 juta, tolong panitia tulis nama saya beserta keluarganya dan diumumkan. Waktu nyumbangnya sedikit, hamba Allah. Tapi begitu nyumbangnya banyak, hamba harta. Ini gambaran. Jadi akhlak Rasulullah SAW, satu, kata dan perbuatan. Antara yang beliau ucapkan dengan yang beliau lakukan sinkron, nyambung. Kalau zaman sekarang banyak orang yang pandai bertutur kata tapi tidak sama dengan yang dilakukan. Aku ambil dan aku segera infakkan. Ini Rasulullah. Tenang, tidak punya duit. Beda dengan kita. Bingung kalau nggak punya duit. Nah, ya kan? Rasulullah bingung kalau di rumahnya masih ada duit. Sehingga segera diinfakkan. Dan kita stres kalau nggak punya duit. Nah ini akhlak Rasulullah SAW. Infaklah, infaklah, infaklah. Rasulullah terlebih dahulu. Bicara akhlak ibadahnya, Bapak Ibu, nggak ada lawan beliau. Jangankan sholat 5 waktunya. Sholat tahajudnya, kata Sayyidah Aisyah, bengkak. Diawali dari jam 11, selesai menjelang fajar, cukup 2. Lanjut Ali Imran.
Setelah Ali Imran lanjut An-Nisa 10. Beda. Al-Fitrah juz 30. Itu pun bukan amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim 40 ayat. Bukan itu, tapi andalan kul. Kalau enggak kul ya ayyuhal kafirun kul huwallahu ahad. Kalau enggak kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq. Kalau enggak kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Sampai-sampai malaikat hafal dengan bacaan Bapak Ibu. Begitu malaikat ngecek jamaah Al-Fitrah, Allah paling setelah Fatihah juga kul. Pak, Bu, mulai malam hari ini sekali-kalilah kita nipu malaikat. Kita ngerjain malaikat. Habis Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ar-Rahman. Malaikat kaget. Hebat kali. Saya kira kul. Ternyata Ar-Rahman. Habis itu Allahu Akbar. Cuma satu ayat. Lumayan bisa nipu malaikat. Jangan kul terus. Sekali-kali kerjain itu malaikat. Balik. Sholat malamnya sampai kakinya bengkak. Saya yakin dan percaya jamaah Masjid Al-Fitrah banyak yang kakinya bengkak. Bukan karena tahajud, tapi karena rematik, karena asam urat. Kalau Rasulullah kakinya bengkak gara-gara tahajud. Ini akhlak Rasulullah. Surganya paling tinggi, ibadahnya nggak ada yang ngalahin. Masya Allah. Belajar. Berikutnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sosok manusia yang paling mencintai kita melebihi rasa cinta, rasa sayangnya kedua orang tua kita. Jadi satu-satunya manusia yang paling sayang dan mencintai kita dunia. Sampai sekarang, sampai hari kiamat, sampai nanti di akhirat, beliau punya tanggung jawab mikirin keselamatan kita. Masya Allah. Kita hutang kepada Rasulullah SAW. Makanya Bapak Ibu, kalaulah kita mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengandalkan amal ibadah kita, saya yakin dan percaya nggak akan sanggup menembus surganya Allah jika dibandingkan dengan karunia kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 24 jam Allah nggak putus memberikan. Subuh 5 menit, zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit. Berapa? Cuma 25 menit. Padahal nikmat Allah nggak putus. Main handphone 2 jam, 3 jam. Giliran baca Quran 15 menit udah nggak nampak lagi. Betul apa betul?
Dari kejauhan duit 100.000 nampak. Quran jarak dekat nggak nampak, dijauhkan lagi nggak nampak. Minta tolong sama anaknya, ambil kacamata mama. Nah, mak, kacamata udah nempel itu mak. Nggak nampak juga. Kemana? Kalau kita mengharapkan surga hanya mengandalkan ibadah kita, tidak bisa. Untung kita umat Rasulullah SAW. Rasulullah yang akan membela kita. Salat cuma 5 waktu. Itu pun jauh dari khusyuk. Jujur saja Bu, jujur saja Pak. Salat kita kebanyakan hanya baru gugur kewajiban. Yang penting subuh 2 rakaat, yang penting duhur 4, yang penting asar 4, yang penting maghrib 3, yang penting isya 4. Khusyuk dan tidak urusan belakangan. Itu kelas kita. Maunya surga firdaus. Jadi jujur saja. Sholat kita nggak usah mikirin duhur 4 rakaat udah siang. Ibu udah capek nyuci, capek masak, capek ngantar anak sekolah, capek jemur, capek nyetrika. Bapak udah capek kerja. Saya yakin dan percaya zuhur nggak bisa khusyuk. Asar sudah mulai lelah, maghrib sudah nggak konsentrasi, isya sudah mulai ngantuk. Subuh sajalah subuh. Subuh berapa rakaat? 2. Pikiran masih seger, belum mikir apa-apa. Pekerjaan yang lain belum dikerjakan. Khusyuk apa enggak? Khusyuk apa enggak? Yang benar. Khusyuk apa enggak? Yang benar. Begitu udah konsentrasi, bismillahirrahmanirrahim, usolli fardo. Ragu lagi, usolli fardo. Allah, enggak jadi lagi, usolli fardo. Allahu Akbar. Belum ke Fatihah. Allahu Akbar. Tadi pintu udah dikunci apa belum ya? Kunci masuk sholat subuh. Sebelah kita sampai nangis-nangis. Dikira khusyuk. Bapak khusyuk kali tadi sholat subuh. Bukan khusyuk. Kita berhutang kepada Rasulullah SAW, sosok manusia yang paling mencintai kita, paling menyayangi kita, dunia, alam kubur, alam mahsyar, sampai akhirat. Singkat cerita, pada saat beliau menjelang wafat, ini kalau diceritakan dari kelahirannya sampai wafatnya, insya Allah sampai 2:30 nggak selesai. Bapak Ibu, insya Allah kuat. Sayanya yang nggak kuat menceritakan. Kita langsung, pada saat beliau menjelang wafat, malaikat Jibril dan malaikat Israel datang menjumpai Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Al-Mustafa wal Mukhtar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Jibril wa Israel alaihi salam. Singkat cerita, Jibril menyampaikan, wahai kekasih Allah, maksud kedatanganku ke sini bukan untuk menambah ayat yang akan Allah turunkan. Ayat sudah sempurna. Aku datang ke sini bersama Israel ingin ngasih kabar bahwa ajal engkau sudah tiba. Kalau Nabi dan Rasul, Bapak Ibu, sebelum dicabut ruhnya dikasih tahu terlebih dahulu.
Kalau macam bapak, macam ibu, Israel nggak usah ngasih tahu, langsung main cabut aja. Kalau Nabi dan Rasul dikasih tahu dulu, ya Muhammad, ajal engkau sudah saatnya. Apa kata Rasulullah? Maafi muskilah wa ya Jibril. Tapi tolong sebelum Israel mencabut nyawaku, balon isi ulang di sana nggak ada. Berkeringat. Bahkan dalam riwayat, ibu yang sedang gendong bayinya terjatuh tidak sadar, bayinya diinjak demi keselamatan. Nanti di sana saling injak menginjak untuk menyelamatkan dari peluh keringatnya. Masya Allah. Saat ini masih cerita, kelak akan jadi kenyataan. Dan dunia yang sekarang nyata hanya tinggal cerita. Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu begitu kiamat terjadi, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat Jibril alaihi salam dan malaikat Mikail, panitia akhirat dibentuk. Ridwan, sediakan surga, akan aku balas dulu hamba-hambaku yang ahlu ta'ah, ahlu taubah. Siap ya Allah. Malik, persiapkan neraka, aku akan hukum mereka manusia-manusia ahlul maksiat. Siap ya Allah. Jibril, Mikail, kau turun ke langit dunia, jemput kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunlah Jibril dengan Mikail. Dunia udah hancur Bapak Ibu. Jibril dan Mikail kehilangan jejak. Di mana makam yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gak tahu, udah rusak dunia ini. Kemudian Allah perintahkan, wahai Jibril, wahai Mikail, sujudlah, sujud. Di dekat tempat sujud beliau berdua terbukalah bumi. Disitulah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah membangunkan, ya Muhammad, kum. Bahasa kita apa? Baru bangun tidur. Rasulullah bingung. Ini apa Jibril? Kata Jibril, hada yaumu al-qiyamah. Inilah hari kiamat. Kiamat Jibril, bala, ini kiamat. Kalau betul ini kiamat, apa yang keluar dari lisan Rasulullah? Aina ummati, aina ummati, aina ummati. Di mana umatku? Di mana umatku? Di mana umatku? Bukan aina Fatimah, aina Aisyah, aina Khadijah, aina Abu Bakar. La. Aina ummati, aina ummati, aina ummati. Mana umatku Jibril? Mana umatku Jibril? Mana umatku Jibril? Apa kata Jibril? Aku enggak tahu Muhammad, tugasku untuk menjemput engkau untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau umatmu aku enggak tahu. Apalagi umatmu yang ada di Tiban Koperasi, itu masih pada terkapar mungkin Muhammad. Singkat cerita, Rasulullah SAW diantar dengan buruk menuju puncak surga Firdaus dengan segala fasilitasnya. Namun Bapak Ibu, sempat sepersekian detik Rasulullah melamun. Allah menegur, ya Muhammad, apa masih kurang fasilitas Firdaus? Tidak ya Allah, sudah sempurna. Apakah ada sesuatu yang kau sembunyikan? Kenapa tadi aku menyaksikan engkau melamun? Apa kata Rasulullah? Ya Allah,
Aku nggak mau di sini enak-enak. Sementara umatku di mahsyar sedang kesusahan. Beliau sudah di surga, Pak. Tapi memikirkan kita. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, izinkanlah aku keluar dari surga untuk menyaksikan satu demi satu umatku masuk surga. Adam alaihi salam dulu di surga diusir. Idris alaihi salam sekarang ada di tempat yang sangat istimewa. Hari kiamat akan dikeluarkan. Isa alaihi salam ada di tempat yang sangat istimewa, kiamat terjadi akan dikeluarkan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada di surga, minta permisi keluar untuk menyaksikan satu demi satu umatnya memasuki surga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah pun izinkan. Begitu turun dari surga sampai ke mahsyar, Rasulullah nangis melihat mondar-mandir ya firruma, umatnya bolak-balik saking bingungnya. Rasulullah sujud nangis sampai ke arsy Allah. Singkat cerita, Allah bertanya, "Ya Muhammad, kenapa engkau menangis?" Mendengar sapaan Allah, Rasulullah bangun. Sujud lagi. Ya Muhammad, apa yang kau minta? Kata Rasulullah, ya Allah, aku nggak akan bangkit dari sujudku sebelum kau kabulkan permohonanku. Apa permohonanmu ya Muhammad? Izinkanlah agar aku bisa memberikan syafaat kepada umat. Kata Allah, gak usah pakai nangis, gak usah pakai sujud pun aku kabulkan. Itu falsafah. Kenapa sholat itu sujudnya 2 kali. Sujud pertama dipanggil Allah bangun, sujud lagi menangis minta agar diizinkan memberikan syafaat. Allah kabulkan. Satu demi satu. Siapa yang kelak di mahsyar memperoleh minimal setetes air dari Hud al-Kausar, dari telaga Kausar, sampai pengadilan selesai tidak akan pernah merasakan dahaga. Satu tetes, apalagi satu sendok, apalagi setengah cangkir, apalagi satu gelas. Siapa mendapatkan satu tetes dari telaga Hud Kausar Rasulullah SAW, maka tidak akan pernah merasa dahaga selama-lamanya. Tidak semua akan mendapatkan air dari telaga Kausar. Yang pertama, tolong Bapak Ibu, ini penutup. Mari Bapak Ibu, kita jujur. Ibadah kita sangat-sangat kurang. Salat belum bisa khusyuk. Tahajud jarang-jarang. Duha kalau lagi ada butuhnya. Waktu rezeki lancar, dada, duha. Tapi waktu sempit rezekinya, duha dulu Ya kan? Sholat 5 waktu belum bisa khusyuk, tahajud jarang-jarang, duha kalau ada maunya. Infak, sodakoh. Keletik, kelontang. Jujur saja. Yang di dompet Bapak, yang di tas banyakan mana? Jujur kan? Padahal begitu kotak infak mendekat kepada kita, si merah
berdoa, mudah-mudahan aku yang ditarik. Tapi sayang, si biru nggak terima. Merah, kamu terlalu besar. Paling juga aku, kata biru. Hijau tak terima. Biru, kamu pun kebesaran. Paling juga aku, kata hijau. Si ungu nggak terima. Hijau, kamu kebesaran. Paling juga aku, kata ungu. Apa kata coklat? Ungu, kamu pun kebesaran. Paling juga aku, kata coklat. Akhirnya benar yang ditarik yang coklat. Pojoknya sudah sobek, ada solasinya. Tapi doanya, ya Allah, mudah-mudahan rezekinya lancar, anak soleh solehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dijauhkan dari bala dan bencana. Kata malaikat, bu, 5.000 saja doanya. Jujur Pak, sholat belum bisa khusyuk, tahajud jarang-jarang, duha kalau ada butuhnya, infak sedekah pas. Yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh malaikatnya tanpa terkecuali. Jumlahnya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, bermiliar-miliar. Seluruhnya bersolawat kepada Rasulullah SAW. Memakainya fi'il mudhari'. Yusallu. Maknanya apa? Dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat, Allah beserta seluruh malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah. Baru berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah kalian bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang akan mendapatkan air dari telaga Kausar adalah mereka yang senantiasa memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan ayat itu, Rasulullah SAW bersabda, au kama qala Nabi alaihi salatu wasallam fi hadzal hadis, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kata Rasulullah, inna sesungguhnya, aula isim tafdil waliyun, aula paling dekat, annas manusia, bi denganku, inna aulan nasi bi sesungguhnya manusia yang paling dekat denganku, yaumal kiamah kelak pada hari kiamat, aktsaruhum isim tafdil kasirun, mereka yang paling banyak, alayya atasku, sholatan, memperbanyak salawat. Catat baik-baik, ingat baik-baik. Kelak di akhirat, manusia yang paling dekat dengan Rasulullah bukan yang paling banyak tahajudnya, bukan yang paling banyak khatam Qur'annya, bukan yang paling banyak infak dan sedekahnya. Manusia paling dekat denganku hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Artinya Bapak Ibu, sekalipun kita ibadahnya masih sangat kurang, masih diberikan peluang yang sama agar kelak dekat dengan Rasulullah SAW. Buktikan nanti, jika jamaah Masjid Al-Fitrah kelak jarak dengan Firdaus yang ditempati Rasulullah mungkin hanya 10 meter, sementara mungkin Pak Fanani jaraknya 100 meter dari Rasulullah. Jujur harus diakui, berarti Pak Fanani kalah
Salawatnya dengan jamaah al-fitrah. Di peluang yang sama. Mari Bapak Ibu, perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mari kita berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak punya nomor handphone, tapi follower Rasulullah sampai 5 miliar. Seluruh umatnya bersolawat. Kenapa? Karena yang memviralkan Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka kalau kita pengen viral, gak usah neko-neko. Dekat-dekatlah dengan Allah, nanti Allah yang akan memviralkan kita. Sebagaimana Allah telah memviralkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita meninggalkan Masjid Al-Fitrah ini, seluruh dosa dan kesalahan kita telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW malam hari ini akan menjadi wasilah kita bahagian umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat darinya. Mudah-mudahan kelak kita dekat kaplingnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ala hadiniyah ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. اللهم أنت ربنا يا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل خير من الله وكل شر منا نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا وارحمهم كما ربونا صغيرا وارحمهم كما ربونا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات مشارق الأرض إلى مغاربها برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وذريتنا قرة أعين وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم نور قلوبنا بنور النبي المصطفى والمختار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بنور النبي المصطفى والمختار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بنور النبي المصطفى والمختار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا الله يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.